Tapak Bumi, pendekar terakhir Tanah Jawa, 24. Apa kabar, Tapak Bumi? Kita bertemu lagi, sapa Gentong Kayu. Selama menjalani tapa brata, Tapak Bumi kehilangan kontak dengan dunia. Ia memusatkan tenaga dan perhatian untuk menyempurnakan Pancasona. Namun di saat telah selesai, ia terpukul mengetahui pembantaian yang dilakukan Jayakatwang di Tumapel. Ibu kota Singhasari itu hancur berantakan dalam penyerangan Jayakatwang yang dibantu Arya Wiraraja dan Jaran Guyang. Bahkan seorang menantu Kertanagara sendiri, Ardaraja ikut serta melakukan pembantaian. Bertemu Raden Wijaya yang merencanakan pembalasan terhadap Jayakatwang yang telah membantai Kertanagara bersama para Brahmana, Tapak Bumi langsung mengiyakan ikut serta. Namun tiada disangka dalam penyerbuan ke Kadiri itu, Tapak Bumi bertemu kembali dengan Gentong Kayu. Saat akan memasuki rumah Jayakatwang untuk menangkap, Gentong Kayu berdiri di pintu masuk dengan kedua tangan yang terkepal di samping. Ia telah bersiaga. Tapak Bumi mencoba mengingat-ingat siapa orang yang sedang berdiri di depannya itu. Ia memerhatikan, orang itu berdiri dengan kedua tangan terkepal seperti akan menyerang. Para prajurit yang mengikuti Tapak Bumi, bersiap-siap dengan tombak yang teracung. Kabar baik, siapa kau? Tapak Bumi menjawab sekadarnya. Dengan rahang gemelutuk, wajah Gentong Kayu langsung memerah begitu mendengar Tapak Bumi berkata demikian. Siapa aku? Kau yang patahkan tanganku, Tapak Bumi. Ark, kedua tangan Gentong Kayu yang terkepal di samping, direntangkan berputar membentuk ajian yang akan dilepaskan. Ia menggeram, gigi gemelutuk. Namun, wajah Tapak Bumi masih seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Yang benar, Tapak Bumi masih terlihat tidak percaya dengan kata-kata Gentong Kayu itu. Matanya menelisik keadaan kedua tangan Gentong Kayu. Kita pernah bertarung? Tanya Tapak Bumi lagi. Mendengar itu, wajah Gentong Kayu berubah seram. Ia memandang Tapak Bumi dengan sorot mata beringas. Iya dan, kau patahkan tanganku. Gentong Kayu berteriak. Ia langsung berlari menyerang Tapak Bumi. Para prajurit Singhasari yang dibawa Raden Wijaya menyerang rumah Jayakatwang, sontak menyingkir. Hiat, sebuah hempasan angin pukulan tangan kanannya, dikibaskan dengan cepat ke kepala Tapak Bumi. Namun dengan menunduk, Tapak Bumi dapat mengelakkan pukulan itu. Krak, Tapak Bumi melihat ke belakang. Sebuah batang pohon patah terkena hantaman tenaga dalam yang keluar saat Gentong Kayu memukul. Tapak Bumi bergegas mundur beberapa langkah. Kedua tangannya disilangkan dengan kaki yang dibuka selebar bahu. Napasnya ditahan dan, hiat, Tapak Bumi balik menyerang. Sambil berlari ke arah Gentong Kayu, kedua tangannya dikibaskan menyilang. Tenaga dalam yang keluar saat pukulan yang dilayangkan, bergantian menghantam Gentong Kayu. Buaf, buaf, buaf. Dengan sigap pula Gentong Kayu mengibaskan pukulan-pukulan itu. Ia menangkis hempasan tenaga dalam yang dikeluarkan Tapak Bumi. Tenaga mereka pun berbenturan, namun, Tapak Bumi terus menyerang dengan melayangkan pukulan berikutnya. Satu lagi pukulan Tapak Bumi dapat dielakkan Gentong Kayu. Krak, hempasan tenaga dalam itu membentur pohon di belakang Gentong Kayu. Lalu dengan cepat, kembali tangan Tapak Bumi memukul ke arah kepalanya. Namun dengan tenang, Gentong Kayu menerima pukulan itu. Ditangkis dengan tangannya pula. Buaf. Kembali tangan Tapak Bumi berbenturan dengan tangan Gentong Kayu yang menangkis. Tubuh kedua orang yang telah diselubungi tenaga dalam itu bergetar saat tangan mereka berbenturan. Gentong Kayu memundurkan langkah saat menangkis pukulan itu lalu tubuhnya berbalik. Siku kiri kini yang mengincar kepala Tapak Bumi. Tapak Bumi dengan sigap menangkis dengan telapak tangannya. Kaki dimajukan dan tangan kanannya balas memukul. Hiat. Buaf. Pukulan Tapak Bumi telak mendarat di kepala Gentong Kayu. Gentong Kayu terhuyung. Hantaman dengan tenaga dalam itu menyesak masuk ke dalam tengkorak kepalanya. Sesaat ia merasa pusing. Hiat, tak disangka Gentong Kayu, Tapak Bumi langsung menyerang kembali. Sebuah pukulan dilayangkan ke arah kepalanya lagi. Dengan sigap Gentong Kayu menangkis sambil mundur. Namun, rasa pusing masih menyakiti kepala sehingga ia kehilangan konsentrasi. Hiat. Satu tangan Tapak Bumi yang langsung masuk menohok ke dada Gentong Kayu. Buaf. Gentong Kayu terjungkal beberapa langkah ke belakang. Kedua kakinya sampai terangkat. Namun, cepat-cepat Gentong Kayu berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan kanannya ditekuk ke dada. Lalu, kedua tangan itu dibuka dan dikibaskan berputar berlawanan.
Gerakannya cepat sambil menarik napas dan menahan napas berulang-ulang. Sementara itu, tapak bumi menunggu serangan balasan. Ia tidak meneruskan serangan. Hiat, 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 teriak gentong kayu. Tiap ia mengembuskan napas, kedua telapak tangan disorongkan ke depan. Lama-kelamaan telapak kedua tangannya itu berubah menjadi bara api. Kemudian ia memutar tubuh sambil kedua tangannya yang merah membara itu mengayun membentuk lingkaran. Tak lama tubuh gentong kayu dilingkari oleh bara api. Dengan tubuh yang dilingkari bara api itu, ia mengarahkan telapak kedua tangan ke tapak bumi. Tapak bumi terperangah melihat ajian yang dikeluarkan gentong kayu. Sesaat ia memerhatikan saja, ajian tapak bara besi. Hiat, buaf. Tapak bumi tak sempat lagi mengelakkan. Tubuhnya yang kini terjungkal ke belakang. Darah dari mulut tumpah ke dada. Namun, cepat-cepat pula ia berdiri. Di depan, gentong kayu tak ingin melewatkan kesempatan ini. Gentong kayu kembali mengatur posisi berdirinya. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Napas ditarik dan diembuskan dengan cepat. Otot-otot perut bergelombang. Dada kembang kempis. Hiat, hiat, hiat. Lalu, kedua tangan yang terkepal itu, ditinjukan ke depan berulang-ulang sambil ia berteriak. Ajian angin gebrak timur, teriaknya dengan suara lantang. Duar, tubuh tapak bumi terhantam tenaga yang sangat besar. Tubuhnya terhempas dan tercabik-cabik. Terbalaskan semua, gentong kayu menyaksikan kehancuran tubuh tapak bumi dengan rasa puas. Saat gentong kayu membalikkan badan hendak meninggalkan tempat itu, dirasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, digelengkannya saja kepala dan terus berjalan. Pancasona, ada gelegar suara teriakan dari arah belakang gentong kayu. Ia langsung berhenti berjalan dan membalikkan badan, melihat ke belakang. Sontak terkejut dengan apa yang dilihat. Tapak bumi telah berdiri, tubuhnya telah menyatu dan kembali bernyawa. Tubuh pun menjadi lebih besar. Yang diingat, ia telah menghancurkan tubuh tapak bumi berkeping-keping dengan ajian angin gebrak timur. Namun sekarang, tapak bumi berdiri lagi di hadapannya. Bahkan bersiap akan menyerang. Apa yang terjadi ini? Gumamnya dalam hati. Sambil menarik napas dengan cepat dan menahan di perut, gentong kayu pelan-pelan memutar kedua tangan di samping. Lalu, tenaga yang terkumpul itu diarahkannya ke tangan. Dengan mengepalkan tangan, diam-diam gentong kayu menanti serangan tapak bumi.